Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak, tidak terasa hari ini merupakan pertemuan ke-10 kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia kali ini, insya Allah kalian akan belajar mengenai kata baku dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Sebelumnya, pada pertemuan ke-9 kita, minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Jadi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi berupa penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu hal atau fenomena alam, sosial, budaya yang terjadi di masyarakat. Misalnya, fenomena alam seperti proses terjadinya gerhana, ya, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kemudian proses terjadinya pelangi. Ya, kalau misalnya fenomena sosial, tawuran antar pelajar, ya, kemudian pencemaran air, ya. Kalau budaya, contohnya tentang kegiatan memperingati tahun baru Islam, satu suro, dan lain sebagainya. Nah, jadi diingat kembali materi mengenai teks eksplanasi ya. Dan sebagaimana kalian ketahui, dalam teks eksplanasi itu terdapat informasi. Karena ya, dalam teks eksplanasi ingat ciri-ciri eksplanasi salah satunya adalah berisi informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah berdasarkan fakta atau kenyataan peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Nah, dalam teks eksplanasi terdapat informasi. Informasinya berupa informasi penting yang bisa didapatkan dari kalimat utama atau dari gagasan pokok atau gagasan inti. Nah, informasi penting tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Ingat kembali kalimat efektif, materi mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Jadi jangan lupa kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI dan menggunakan kata baku. Nah, jadi dalam menuliskan kalimat efektif, kalian juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku selain memperhatikan PUEBI ya. Nah, kita ulang lagi materi mengenai kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, sesuai dengan PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, berurutan atau sistematis ya. Jadi kalau dengar kata sistematis itu artinya berurutan. Ciri kalimat efektif yang ketiga adalah bermakna logis atau masuk akal ya, dapat diterima oleh akal. Nah, yang keempat, singkat. Jadi tidak panjang, tidak bertele-tele. Dan yang kelima itu adalah ciri dari kalimat efektif adalah jelas. Jadi itu ya ciri-ciri kalimat efektif. Sekarang tadi sudah dijelaskan bahwa kalimat efektif itu ya anak-anak
harus menggunakan kata baku dalam penulisannya. Jangan lupa, selain memperhatikan Puebi, harus memperhatikan juga penulisan kata baku dalam kalimat efektif supaya mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kata baku adalah kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau Puebi, ya. Jadi ingat, kata baku ini sesuai dengan Puebi. Sama seperti kalimat efektif karena kata baku merupakan bagian dari kalimat efektif. Kemudian ciri-ciri kata baku adalah 1. Kata baku mempunyai ciri-ciri tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, ya. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Jadi bukan merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Jadi kalau kata baku itu menggunakan imbuhan, baik awalan, sisipan atau akhiran, dia menuliskannya secara eksplisit, secara jelas. Dan yang kelima, ciri-ciri kata baku adalah tidak rancu, ya. Nah, berikutnya sekarang contoh menuliskan kalimat efektif dari teks eksplanasi. Kalian boleh membuka buku penilaian 6A halaman 186 sampai 187. Ya. Di sana dalam materi menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif ada latihan. Bu Nenden akan membacakan teksnya. Kalian boleh mendengarkan, boleh menonton videonya atau langsung membaca pena, ya, penanya. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623, merupakan penemu kalkulator. Pada tahun 1642, Pascal menciptakan mesin penghitungan pertama. Mesin hitung tersebut dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dengan cepat. Meskipun sederhana, akan tetapi penemuan Pascal tersebut merupakan awal mula kalkulator modern yang digunakan saat ini. Pascal menciptakan mesin hitung tersebut untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengawas buku pajak. Nah, kalian tadi ketika mendengarkan Bu Nenden membacakan teks eksplanasi ataupun langsung membaca, pasti ya merasakan kok kalimatnya begini, kalimat ya tidak efektif. Nah, bisa dilihat Bu Nenden sudah menggarisbawahi kalimat yang merupakan kalimat tidak efektif. Jadi yang bukan merupakan kalimat efektif atau kalimat tidak efektif dari teks eksplanasi itu ada 3 kalimat tidak efektif dalam teks eksplanasi yang sudah dibacakan oleh Bu Nenden. Ya, Bu Nenden menggarisbawahi supaya memudahkan kalian memahami. Yang pertama, kalimat yang pertama adalah Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623, merupakan penemu kalkulator. Nah, kalimat ini tidak efektif ya, karena susunannya tidak sistematis atau tidak berurutan, jadi membingungkan. Kemudian pada kalimat kedua, pada tahun 1642 Pascal menciptakan mesin penghitungan pertama. Di sini juga kalimatnya tidak efektif karena ada kata tidak baku. Dan yang terakhir, kalimat terakhir dari paragraf teks eksplanasi itu, Pascal menciptakan mesin hitung tersebut untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengawas buku pajak. Di sana juga kalimat terakhir ini tidak efektif karena ada kata tidak baku. Nah, bagaimana jawaban atau perbaikan dari kalimat tidak efektif dan kata tidak baku dari teks eksplanasi tersebut? Yang pertama, Blaise Pascal merupakan penemu kalkulator lahir pada tanggal 19 Juni 1623. Ya, pada tahun 1642 Pascal menciptakan mesin hitung pertama. Jadi kalian bisa lihat ya, perbaikan kalimat yang pertama adalah dari
Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623 merupakan penemu kalkulator, diperbaiki menjadi Blaise Pascal merupakan penemu kalkulator lahir pada tanggal 19 Juni 1623. Kemudian pada kalimat yang kedua, perbaikannya, pada tahun 1642 Pascal menciptakan mesin hitung pertama. Jadi bukan penghitungan, tapi diganti kata tidak bakunya menjadi kata baku hitung. Dan perbaikan kalimat yang ketiga adalah yang terakhir, Pascal menciptakan mesin hitung tersebut untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai pengawas buku pajak. Jadi kata tidak baku menciptakan diganti menjadi menciptakan. Nah, di sana perbaikan kalimat efektif, sedangkan kata bakunya dari penghitungan itu tidak baku menjadi hitung, kemudian yang kedua kata tidak bakunya menciptakan menjadi menciptakan, ya. Jadi itu perbaikan dari kalimat tidak efektif dari buku pena halaman 186 sampai 187. Jangan lupa, jadi ketika kalian menuliskan informasi penting yang bisa didapat dari kalimat utama ataupun kalimat penjelas, kalian bisa menuliskan kalimat atau informasi penting tersebut dalam bentuk kalimat efektif yang sesuai dengan puebi dan memakai kata baku, ya, jangan lupa. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan latihan keterampilan kinerja praktik. Ayo berlatih di buku penilaian 6A halaman 202, nomor 1 dan 2. Jadi di sana ada teks yang berjudul Penemu Kereta Api William Murdoch. Kalian silakan tentukan informasi penting tiap paragraf menggunakan diagram. Sudah tertera di halaman 202 dan yang nomor 2, silakan tuliskan kosakata tidak baku dan perbaikannya dari teks tersebut. Tuliskan jawaban kalian di buku paket saja, ya, di buku pena 6A saja. Cukup. Kemudian jangan lupa kirim secara japri via WA langsung ke Bu Nenden. Bu Nenden tunggu sampai pukul 13, ya. Anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.